lagu kita tuh minimal buat kita sendiri yang nyanyinya bener ya. Syukur-syukur bisa mengobati orang lain gitu ya. Ada sajadah panjang terbentang. Hamba tunduk dan ruku. Yang saya tangkap awal cuma gitu. Dengar azan, salat segitu aja. Begitu Bang Taufik cerita sekarang betul, oh. Masa setelah berpuluh tahun jadi baru tahu itu Iya, betul. maknanya? Waduh, luar biasa. Terus terang saja kalau kami nyanyi lagu Natal, semua penyanyi-penyanyi yang biasa lagu Natal kalah sama kita. Wes. Saya selalu menyanyi dalam hati. Aku merindukanmu, aku merindukanmu. Luar biasa. Rindu tiada terperi. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah hampir 50 tahun Bimbo berkarya. Lagu-lagunya sangat akrab di telinga kita. Bekerja sama dengan bermacam orang, tak heran jika Bimbo diterima berbagai kalangan. Ratusan lagu sudah mereka ciptakan nada-nada yang melampaui berbagai angkatan. Lagu berjudul Tuhan, niscaya abadi sepanjang zaman, menyentuh kalbu siapapun orang beriman. Ketika agama kerap jadi dalih berbagai kekerasan, sudah saatnya menjadikan Bimbo sebagai pelajaran. Inilah Mata Najwa, panggung Bimbo. Tempat aku berteduh, di mana ku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Besar, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa, tempat aku memuja dengan segala doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Kebanggaan dan kehormatan untuk saya, kita berlebaran dengan Bimbo malam ini. Panggung Bimbo, Kang Sam, Kang Acil, Kang Jaka, kita ingin kilas balik apa yang sudah dan sampai sekarang terus dilakukan oleh Bimbo. Karenanya kami menyiapkan ada satu video pengantar. Saya ingin ajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan yang berikut ini.
saja. Setiap lebaran rasanya Bimbo ada di mana-mana. Sepertinya kalimat tersebut tidak terlalu berlebihan karena hampir di seluruh pelosok negeri dengan mudah kita temukan lagu-lagu Bimbo didendangkan. Banyak yang tidak menyangka bahwa sebagian besar lagu yang diputar tersebut telah berumur melebihi usia mereka yang mendengarkannya. Sebut saja lagu Tuhan, Rindu Rasul, dan Sajadah Panjang. Lagu-lagu religi Bimbo tidak hanya menyoal hubungan manusia dengan Tuhannya. Perihal masalah sosial pun masuk dalam lirik-lirik lagunya. Seperti Bermata Tapi Tak Melihat dan Jangan Ditunda-Tunda. Kekuatan dari Bimbo adalah lagunya yang syarat akan nasihat. Namun menariknya nasihat tersebut tidak terdengar seperti menggurui orang yang mendengarkannya. Isi pesan dari lagu-lagu Bimbo selalu relevan di setiap masa, sehingga membuat lagu-lagunya tak mudah usang dimakan usia. Kini di Lebaran ke-39 kali Bimbo bernyanyi. Lagu-lagu yang dibawakan oleh Sam, Acil, dan Jaka tetap lekat di hati. Mengukur jalanan seharian. Legenda musik tanah air. Setiap Ramadan, setiap Lebaran, bahkan tidak hanya di masa-masa itu, selalu saja yang kita ingat wajah-wajah yang saat ini ada di depan saya. Wajah dan alunan nadanya. Sampai mimpi juga terkadang ingat-ingat itu. Mohon maaf kepada para istri. Kang Sam, apa rasanya hampir setiap kali masa-masa yang kita mendekat ke Tuhan, ingatnya lagu-lagu Bimbo? Terharu, kok kenapa saya dapat posisi begini ya. Jadi luar biasa, ini buat saya adalah anugerah dari beliau, dari Allah buat kami semua ya. Jadi dari awalnya tidak berpikir ke sana. Waktu bikin lagu juga, bikin lagu saja. Ternyata Allah mengarahkan ke rel yang lain. Dan ini jadi feedback buat kita ya. Bahwa kalau lagu bagus, memberikan kesan pada masyarakat bagus, berarti kelakuan kita juga harus begitu. Ini feedback yang sangat buat kita sangat berat ya. Jadi menjadi cermin balik begitu? Iya betul, betul. Pada saat mencipta pertama lagu itu lagu Tuhan, yang ada plan khusus, ini memang akan seperti ini dan sebagainya? Saya kan di Bandung, kalau sholat Jumat di Masjid Salman di TB. Nah waktu itu sholat Jumat, biasa kan babak pertama kita mendengarkan tauziah dari Ustadz. Babak kedua berdoa. Nah persis waktu berdoa langsung lirik tuh datang. Selesai salam, biasanya berdoa dulu. Enggak, saya langsung keluar, bawa sepeda pulang ke rumah. Langsung nulis lirik itu? Lirik itu. Dan jadilah lagu Tuhan tadi. Betul. Yang sampai sekarang masih diingat dan dihafal begitu banyak orang. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya tidak ada resep khusus ya? Kang Jaka, ada tidak sih resep khusus lagu bisa awet 40 tahun, itu resepnya apa? Enggak ada resepnya. Sama sekali nggak ada. Nggak ada resep? Saya dengar pernah waktu itu doanya mudah-mudahan tahun depan orang masih ingat gitu ya Kang? Oh, Taufik tuh. Mudah-mudahan tahun depan lagu itu kita masih diputar ya. Mudah-mudahan sekian puluh tahun kemudian masih. Ternyata berpuluh-puluh tahun dan sampai kapanpun rasanya akan terus diputar. Inspirasi awal saya tahu sebelumnya memang Bimbo bukan lagu-lagu religi, tapi inspirasi awal ketika akhirnya jatuh cinta membuat lagu-lagu religi itu apa Kang? Jadi begini, kita main di Singapura itu mau masuk Natal tahun baru dari Desember tuh. Tahun berapa ini kira-kira? Itu tahun 70-an ya, okay. Awal-awal 70-an. Jadi kita juga membawakan lagu-lagu Natal. Bahkan lagu-lagu Natal kami, terus terang saja kalau kami nyanyi lagu Natal, semua penyanyi-penyanyi yang biasa lagu Natal kalah sama kita. Wes, jadi bukan hanya lagu religi Islam ya, lagu Natal pun. Paduan suara kita luar biasa, karena yang latih kita ini, Pak John Patirani ini luar biasa gitu. Seorang pendeta juga gitu. Jadi pengaruhnya dari seorang pendeta? Betul. Ya, jadi kita biasa. Nah pada waktunya itu, terus tapi kita sambil ngobrol, kenapa kita nggak bikin lagu-lagu untuk kita sendiri gitu, ada tuh. Jadi akhirnya itu yang semangatnya itu jadi double gitu ya. Ini tantangan untuk kita membuat yang lagu-lagu ini, tetapi yang tadi peristiwa tadi itu sebulan lebih kan di Singapura itu membawakan lagu itu. Alangkah bagusnya kalau agama kita sendiri punya lagu-lagu itu.
Jadi sebenarnya momennya ketika menyanyikan lagu-lagu Natal di Singapura dan Betul. kemudian ada ide kenapa tidak membuat lagu-lagu religi Sendiri, Islam. ya. Tadi yang pengaruh pendeta itu, pendeta siapa itu Kang Sam? Dia itu tidak pernah meminta bayaran dan dia tuh mengajar kita total ya. Sehingga kita dapat harmoninya karena dia lihat ini potensi keluarga kita nih vokalis-vokalis yang benar. Jadi dia dengan puas ngajar kita karena kita bisa nyanyi dengan benar. Begitu kita meledak dengan lagu kasidah, saya ketemu beliau, Sam jadi ya, kamu udah bisa. Jadi dia juga ada bangga ya bahwa saya bisa lahir sebagai pembuat lagu Islam. Padahal sebelumnya diajarkan lagu-lagu Nasrani Iya. oleh pendeta. Ya, karena kita kan nyanyi dan dia tidak memberikan pengaruh bahwa lagu kayak sekarang bahwa Kristen atau Islam lebih baik, tidak. Kita belajar harmoni, lagu tuh bagus bagaimana, seperti jujur aja. Favorit saya lagu tuh ini, Ave Maria. Ave Maria. Iya. Oh, itu favorit Kang Sam? Ya, itu luar biasa indahnya. Bagaimana lekak-lekuk vokal dari si pembawa lagu itu. Nah, tapi balik lagi kita juga bukan terangsang, tertantang. Bisa kita nggak membuat notasi lagu-lagu yang indah di dalam lagu agama kita gitu. Tapi kan tidak semua orang waktu itu bisa menerima. Di Ada. awal-awalnya sempat ada yang merasa tidak cocok syair-syair Islam dibawakan dengan gitar dan sebagainya. Ada. Itu reaksi ada. Logis ya, kita di dalam hidup ini ada yang suka dan tidak. Dan reaksi yang suka, alhamdulillah lebih banyak. Kang Sam itu buat saya pengganti bapak saya. Dia jadi wali untuk nikahin saya.